Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai matematika bisnis, masih mengenai konsep-konsep dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan, fungsi, dan persamaan. Yang pertama adalah apa saja unsur-unsur pembentuk fungsi. Yang pertama adalah variabel. Apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu dilambangkan dengan lambang tertentu dan besarannya bisa berubah-ubah. Sebagai contoh, harga yang dilambangkan dengan P kapital, profit, P, pendapatan yang dilambangkan dengan huruf R kapital, biaya umumnya dilambangkan dengan huruf C kapital, dan sebagainya. Variabel ini bisa dibedakan menjadi variabel endogen atau variabel dependen ataupun variabel terikat, ini sama saja. Kemudian ada yang disebut sebagai variabel eksogen atau variabel independen atau variabel bebas. Variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh model. Sedangkan variabel eksogen ini adalah variabel yang besarannya ditentukan oleh faktor-faktor di luar model. Sebagai contoh, apabila fungsi kita adalah y sama dengan a ditambah bx, maka y adalah variabel endogen, sedangkan x adalah variabel eksogen. Kalau kita perhatikan, umumnya variabel endogen ini ada di sisi kiri, sedangkan variabel eksogen ada di sisi kanan. Di sini nilai y, besarnya y akan ditentukan berapa besarnya a dan berapa besarnya x. Kemudian ada yang disebut sebagai konstanta atau konstan. Konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk suatu fungsi tetapi berdiri sendiri dan tidak terkait dengan suatu variabel tertentu. Contoh, kita memiliki fungsi y sama dengan 7 ditambah 0,5x minus 0,7z. Di sini ada 3 buah angka, yaitu 7, positif 0,5, dan negatif 0,7. Yang merupakan konstanta adalah 7 di sini. Jadi, kalau kita melihat suatu fungsi dan kita pengen mencari nilai besarnya konstanta dalam fungsi tersebut, carilah angka yang berdiri sendiri dalam fungsi tersebut. 0,5 dan 0,7 ini bukan merupakan konstanta. Kemudian ada yang disebut sebagai koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel di dalam sebuah fungsi. Kembali ke fungsi kita sebelumnya, yaitu y sama dengan 7 ditambah 0,5x minus 0,7z, maka positif 0,5 dan negatif 0,7 adalah koefisien. Jadi koefisien itu, cara mencari nilai koefisien adalah kita cari angka yang berada dalam suatu fungsi dan dia diikuti dengan suatu variabel. Di sini kita bisa mengartikan dalam persamaan ini bahwa apabila z nilainya meningkat sebanyak 1 unit atau 1%, maka nilai y akan turun sebesar 0,7. Sedangkan apabila x meningkat sebanyak 1 unit, maka nilai y akan meningkat sebanyak 0,5. Kemudian ada yang disebut sebagai parameter. Parameter adalah koefisien atau konstanta atau konstan yang nilainya bisa berapa saja dan biasanya dilambangkan dengan huruf atau bilangan Romawi atau Yunani. Parameter kita gunakan dalam model untuk memperoleh tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kita kembali lagi ke fungsi kita sebelumnya. Di sini kita melakukan modifikasi terhadap fungsi dengan menggantikan nilai positif 0,5 dan negatif 0,7 dengan huruf Yunani, yaitu alfa dan beta, di mana alfa ini kita menggantikan koefisien sebelumnya, yaitu 0,5, sedangkan beta menggantikan negatif 0,7. Di sini level generalisasi dari model kita akan menjadi lebih tinggi, karena nilai koefisien untuk X dan Z ini bisa angka berapa saja. Terus persamaan ada yang disebut sebagai persamaan kesamaan. Jadi persamaan kesamaan ini menjabarkan hubungan identitas antara dua pernyataan yang memiliki arti yang sama. Biasanya untuk mendetek apakah itu adalah persamaan kesamaan,
maka lihat saja pada tanda sama dengannya. Persamaan-kesamaan itu dilambangkan dengan tanda 3 sama dengan. Sebagai contoh, profit atau laba merupakan selisih antara pendapatan dikurangkan dengan biaya. Pendapatan rumah tangga itu akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Hubungan antara laba dengan pendapatan dan biaya itu akan selalu benar, yaitu laba akan selalu merupakan selisih dari pendapatan dikurangkan dengan biaya. Dan juga sama dengan fungsi berikutnya ini. Kemudian ada yang disebut sebagai persamaan fungsi. Persamaan fungsi menjelaskan bagaimana suatu variabel terikat bereaksi atas dasar suatu cara atau metode sebagai akibat perubahan pada variabel lainnya, atau variabel bebas. Bentuk fungsi yang digunakan ditentukan oleh asumsi model yang digunakan. Sebagai contoh, ini adalah persamaan biaya. Pada persamaan yang atas, ini adalah persamaan linier, sedangkan pada persamaan kedua dalam bentuk persamaan non-linier. Fungsi biaya umumnya komponen biaya dibagi menjadi dua, yaitu komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Pada persamaan yang linier, biaya tetap adalah 75, sedangkan biaya variabel akan meningkat sebesar 10 setiap 1 unit output yang dihasilkan. Jadi semakin besar output yang dihasilkan, maka biaya variabel akan meningkat. Dan peningkatannya itu akan konstan sebesar 10. Sedangkan pada persamaan kedua, di sini total biaya merupakan penjumlahan sama seperti tadi, penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Di sini biaya tetap adalah 110, sedangkan biaya variabel akan meningkat secara progresif. Tergantung berapa banyaknya output yang dihasilkan. Semakin besar output yang dihasilkan, maka nanti biaya variabel ini akan meningkat jauh lebih cepat. Yang berikutnya adalah persamaan syarat. Jadi persamaan syarat ini adalah syarat atau kondisi yang harus dipenuhi agar kita bisa mencari solusi dari persamaan perilaku. Sebagai contoh, dalam model pasar, syarat yang harus kita penuhi agar bisa memperoleh atau menghitung nilai keseimbangan pasar, maka syaratnya adalah sebagai berikut, bahwa keseimbangan pasar ini akan tercapai jika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kemudian dengan menggunakan pendekatan injeksi dan bocoran, maka agregat output juga bisa kita cari pada saat jumlah tabungan yang direncanakan sama dengan jumlah investasi yang direncanakan. Kemudian apa yang dimaksud dengan relasi dan fungsi? Jadi sebelum kita bahas mengenai relasi dan fungsi, pertama-tama kita ngomongin dulu mengenai datanya. Bagaimana cara kita menampilkan data? Ada dua kemungkinan, yaitu pasangan berurutan dan pasangan yang tidak berurutan. Di sini isunya adalah apakah pengurutan data itu penting atau tidak. Apabila pengurutan data tidak penting atau kita sebut sebagai pasangan yang tidak berurutan, maka di sini kita memberikan informasi bahwa urutan elemen dalam data itu tidak memiliki arti sama sekali atau tidak memiliki signifikansi. Sedangkan apabila kita mengurutkan data secara berurutan, artinya urutan elemen dalam data kita itu memiliki informasi yang signifikan. Sebagai contoh, perhatikan kurva berikut ini, kurva berat dan umur. Jadi di sini berat ditampilkan pada sumbu vertikal dan umur ditampilkan dalam sumbu horizontal. Kemudian kita memiliki dua buah data, yaitu data A dan data B. Data A adalah 19 tahun, X-nya 19 dan Y-nya adalah 127. Sedangkan data B ini umurnya 127 tahun dan beratnya adalah 19 tahun. Secara logika, data A dan data B ini tidak mungkin sama. Karena kenapa? Data A ini menyatakan bahwa kita memiliki sampel
sampel data yaitu